Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudara. Bagaimana kabar saudara-saudara pada hari ini? Saya terus mendoakan semoga kita dalam keadaan yang baik, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa. Kita kembali berjumpa dalam program Happy Couple, program yang merenungkan bagaimana kita bisa memaknai kehidupan keluarga kita, selain berkenan di hadapan Tuhan, tetapi juga selalu menumbuhkan cinta di dalam kehidupan keluarga bagi pasangan, orang tua, anak-anak, dan saudara dan bersaudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya bersama-sama mengajak kita untuk melihat bagian Alkitab kita, yaitu Kejadian pasal 9 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Saya bacakan untuk kita sekalian, saudara-saudara. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak saudara-saudara untuk bersama-sama merenungkan tema keluarga yang sehat. Saudara-saudara, tentu ketika kita bersama-sama berbicara tentang keluarga yang sehat, maka yang ada dalam pikiran kita adalah soal komunikasi. Apakah ada komunikasi yang jujur dan terbuka antara papa dan mama, begitu ya, pasangan hidup kita? Apakah ada komunikasi yang terbuka antara orang tua dengan anak, ataupun kakak adik dan bersaudara, sehingga dalam keluarga itu terbangunlah komunikasi yang saling mengerti, yang saling menerima, dan kemudian menjadi sesuatu yang betul-betul segar, hidup ya, terutama di dalam kehidupan keluarga. Jadi saya membandingkan kalau di rumah kemudian tidak terjadi komunikasi, diaman sementara di saat yang sama sibuk satu sama lain, tidak punya waktu untuk keluarga, yang ini punya permasalahan apa nggak tahu, yang satu punya prestasi apa nggak tahu, tidak didukung, tidak bergumul bersama, tidak menangis bersama, tidak berdoa bersama. Nah, itu yang tidak sehat. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi apa keluarga yang sehat? Sekedar komunikasikah tadi seperti yang saya bicarakan, atau yang lain? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk melihat lebih dari sekedar ya, bukan soal komunikasi saja, tetapi komunikasi plus ada sesuatu yang juga harus dilakukan selain memperbaiki komunikasi di dalam keluarga. Saya mengajak saudara-saudara memperhatikan yang tadi kita baca bersama-sama, ya. Itu kan sebenarnya cerita tentang bagaimana keluarga Nuh ya, setelah kejadian air bah. Di situ Tuhan bersabda kepada Nuh dan kepada anak-anaknya, perintah Tuhan adalah beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Ini mengacu atau sama atau seperti mengutip apa yang ditulis dalam kitab Kejadian pada saat peristiwa penciptaan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi sebenarnya ketika ada perintah tentang beranak cuculah dan bertambah banyaklah, ini kan sebenarnya bukan sekedar bagaimana manusia itu kemudian punya anak dan juga punya keturunan yang banyak. Tetapi ini bicara tentang sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Saudara-saudara, beranak cucu dan bertambah banyak bukan semata-mata bicara tentang bagaimana hubungan suami istri dilakukan lalu kemudian hamil dan punya anak. Tidak. Di situ bicara tentang bagaimana berhasilnya peristiwa pembuahan. Bagaimana selamatnya anak di dalam janin lalu kemudian lahir. Kedua hal itu sesuatu yang ilahi. Orang bisa jadi, bisa enggak.
Bisa gagal, bisa berhasil. Ada satu tangan yang di luar kemampuan manusia, di luar kesadaran manusia, di luar kapasitas manusia, sehingga ia bisa melindungi proses persalinan itu sampai pada akhirnya selamat. Jadi ada karya Tuhan, ada pekerjaan Tuhan di dalamnya. Nah, ketika keluarga demi keluarga, saudara-saudara, bersama-sama menghayati bahwa saya ada sebagai bagian daripada keluarga ini, atau keluarga saya kemudian jadi, saudara-saudara, ada keluarga, tidak terlepas daripada tangan Tuhan yang berkarya. Tidak terlepas daripada kuasa dan kasih Tuhan yang melingkupi mereka. Nah, bicara tentang keluarga yang sehat, saudara-saudara, bicara tentang mengimani bahwa ada tangan Tuhan yang ikut campur di dalamnya. Karena ada tangan Tuhan yang ikut campur di dalamnya, saudara-saudara, maka kita mestinya membangun kehidupan yang tidak mengecewakan Tuhan. Kehidupan yang menyembah Tuhan. Kehidupan yang mengikuti jalannya Tuhan. Bersama-sama sebagai satu keluarga. Satu sama lain mengingatkan, kita buatan tangan Tuhan loh. Kepada anak-anak, jangan lupa berterima kasih kepada Tuhan. Kita diberkati Tuhan loh. Jangan khawatir, jangan ragu. Kita disayang Tuhan loh. Jangan kehilangan semangat. Ayo. Jadi keluarga adalah lembaga yang berfungsi untuk menguatkan setiap anggota di dalamnya. Lembaga yang berfungsi untuk mengingatkan setiap anggota yang ada di dalamnya, supaya mereka senantiasa bersama-sama terarah pada jalan Tuhan. Saya ingat salah satu percakapan menarik, saudara-saudara, yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anak laki-lakinya. Ayahnya bilang begini, "Nak, meskipun ibadah ini sudah berkurang online-nya dan kamu bisa beribadah secara online, jangan lupa tetap setia beribadah onsite ya nak, ketemu sama orang." Lalu anaknya bilang, "Ya Pi." Ada yang lain juga, saudara-saudara, yang mengatakan bahwa kepada anaknya, "Nah, puji Tuhan kamu diberkati oleh Tuhan. Ayo jangan lupa persiapkan persembahan dengan baik, agar kamu terus punya kebiasaan hati yang bersyukur kepada Tuhan." Nah, itu yang sehat, saudara-saudara. Setiap anggota mengingatkan dan mengajak bahwa hidupnya terpaut kepada Tuhan. Jadi, dengan demikian, kita sedang menghidupi bersama-sama dalam keluarga itu. Kalau ambil keputusan juga, jangan lupa kita bawa di dalam doa dan kita periksa keputusan kita. Apakah ini adalah keputusan-keputusan yang berkenan kepada Tuhan atau tidak? Kumulkan bersama-sama dalam keluarga. Rundingkan, rapatkan dalam keluarga. Nanti ada pandangan dari orang tua, pandangan dari saudara, pandangan dari adik, bahkan yang lebih muda. Pandangan-pandangan itu adalah pandangan-pandangan yang akan memperkaya kita. Dan ketika banyak pandangan yang memperkaya, gak usah bingung, saudara-saudara. Lihat setiap pandangan itu di dalam perspektif kasih Tuhan, berkat Tuhan. Apakah ini memberkati orang lain? Apakah ini semakin mengasihi orang lain? Apakah semakin menyatakan ibadah kita kepada Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kisah Nuh yang kita baca bersama-sama, bukankah ingin memperlihatkan kepada kita betapa kita mestinya membangun kehidupan yang sehat spiritual kepada Tuhan? Tidak ada keluarga yang sempurna, saudara-saudara. Saya imani, saya yakini, keluarga manapun, bahkan tokoh-tokoh Alkitab dalam firman Tuhan yang kita baca pun, banyak orang-orang tidak sempurna. Keluarga-keluarga tidak sempurna. Tapi ketidaksempurnaan bukanlah halangan untuk kita menyembah Tuhan, bukan.
Ketidaksempurnaan justru menjadi sebuah dorongan kita. Tuhan, tolonglah ketidaksempurnaan keluarga kami, keterbatasan kami. Kami ingin hidup sebagai keluarga yang sehat. Kami ingin hidup sebagai keluarga yang begitu mesra, harmonis, komunikatif. Kami begitu rindu menjadi keluarga yang senantiasa terpaut kepada Tuhan. Saudara-saudara, luangkanlah waktu untuk keluarga. Sempatkanlah memegang tangan pasangan hidup kita, tangan anak-anak kita. Lalu kita berpegangan tangan bersama-sama, mari berdoa kepada Tuhan. Betapa besar kerinduan kami ya Tuhan, untuk semakin memiliki hati sebagai keluarga yang terpaut kepada Tuhan. Kebahagiaan akan muncul, saudara-saudara. Karena apa? Karena kita terpaut pada sumber kebahagiaan kita, yaitu Tuhan yang kita sembah dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.